Azab anak durhaka kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membesarkan dan mendidik anak, peran orang tua sangatlah penting, apalagi seorang ibu yang melahirkan, membesarkan, serta mendidik dengan kasih sayang. Jadi, sudah sepatutnya seorang anak selalu mematuhi dan berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengulangi perkataan untuk berbakti kepada seorang ibu hingga 3 kali. Sedangkan berbakti kepada ayah hanya 1 kali. Itu karena perjuangan yang dilakukan serta kedekatan dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu jauh lebih besar daripada seorang ayah. Mengutip buku Transformasi Ibadah Ritual dalam Kehidupan Sosial, doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Jadi, dapat dipastikan bahwa anak yang durhaka kepada ibunya akan diberikan balasan berupa kepedihan luar biasa. Hal ini juga dibahas dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, doa orang yang teraniaya atau dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah deretan azab anak durhaka kepada ibunya yang dikutip dari buku doa ibu, susunan Rabi'atun Adawiyah. Azab anak durhaka kepada ibunya. 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya jika orang tua juga meridhoi. Sebaliknya, apabila orang tua murka, Allah pun akan murka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Menerima azab di dunia. Tidak hanya mendapat dosa, namun Allah juga akan memberikan azab dunia bagi mereka yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. 3. Tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tetap menolak salat anak yang durhaka kepada ibunya, mau sebaik dan sekusuk apapun ia beribadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya, yang tidak aniaya terhadapnya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. 4. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ancaman ini telah diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni.
Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. 5. Terhapus semua amal ibadahnya. Apabila seorang anak yang rajin beribadah, namun durhaka kepada orang tuanya, terutama ibunya, maka segala amal ibadah yang telah dikerjakan akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik, seorang alim atau berilmu yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang anak yang durhaka. 6. Diharamkan mencium wanginya surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Dan demi Allah, tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. 7. Tidak akan masuk surga. Seseorang yang durhaka kepada orang tuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak akan masuk surga. Rasulullah bersabda, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayut atau banci, atau orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. 8. Tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Bagi anak yang durhaka kepada ibunya, tidak termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk selalu taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Selain itu, salah satu kunci sukses dunia akhirat bagi seorang muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridho Allah dan keutamaan-keutamaan lainnya. 9. Termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang anak yang menemani orang tuanya atau salah satunya sampai tua, namun durhaka atau tidak berbakti kepadanya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang merugi dan hina. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 10. Disebut orang kafir. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir.
Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah azab bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Semoga kita bukan termasuk salah satu di antaranya. Selagi masih punya orang tua, maka kita harus berbakti serta menjaga perasaan orang tua kita. Bersikap lembut, meskipun orang tua kita salah, namun nada bicara kita tetaplah tidak boleh tinggi dari orang tua kita. Begitulah yang diajarkan dalam Islam. Demikianlah sahabatku yang beriman. Semoga kita menjadi hamba yang selalu dilindungi dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.